Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini, kita Gereja Katolik seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Pius ke-10. Ia adalah seorang paus. Dan di saat ini juga, pada hari ini, kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 16 sampai 22. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar berbicara mengenai orang muda yang kaya, di mana kita telah mendengar bahwa orang muda itu merasa sedih ketika ia mendengarkan perkataan Yesus untuk pergi dan menjual segala harta miliknya. Ia harus menjual segala harta miliknya dan mengikuti Yesus agar menjadi sempurna. Tetapi ia dengan berat hati dan merasa kecewa karena begitu banyak harta yang ada pada dirinya. Di dalam kehidupan kita, bila harta dan kekayaan yang kita miliki hilang, pasti kita akan merasa sedih. Dan juga kita bisa menjadi stres karena seluruh harta kekayaan kita lenyap dari hadapan kita, lenyap dari kehidupan kita. Bacaan pada hari ini sebenarnya mengajarkan kita arti soal harta kekayaan. Harta benda yang kita miliki di dalam kehidupan kita merupakan hasil dari kerja keras kita sendiri. Maka ketika kita kehilangan harta, tentu kita akan merasa sedih. Dan juga kita akan merasa berat hati bila mana harta yang kita miliki yang merupakan hasil dari kerja keras kita sendiri, hasil dari keringat kita sendiri, kita berikan kepada orang dengan cuma-cuma atau memberikan tanpa ada syarat apapun kepada orang, tanpa melihat bagaimana usaha dan kerja kerasnya, kita hanya memberikan kepadanya begitu saja, tentu kita akan merasa kecewa, bahkan kita akan memberikan dengan berat hati. Harta yang kita miliki, hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita bahwa seluruh harta dan kekayaan yang ada di dalam kehidupan kita adalah harta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita diajarkan untuk berbagi dengan sesama kita yang berkekurangan. Mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita bila kita memiliki harta yang berlimpah, tentunya kita harus berbagi kepada mereka. Dan di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, di mana Yesus mengatakan kepada orang muda itu untuk mentaati perintah Allah. Kita semua tahu bahwa ada 10 perintah Allah. Perintah Allah yang pertama sampai yang ketiga berhubungan dengan Allah, di mana manusia berhubungan dengan Allah.
Tetapi perintah Allah yang keempat sampai yang ke-10 adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Maka Yesus tadi mengajarkan agar orang muda itu tidak membunuh, tidak berzina, dan tidak bersaksi dusta. Bahkan harus menghormati kedua orang tuanya. Berbicara mengenai harta, kita jangan sampai terlena dengan harta dan kekayaan yang kita miliki. Jika kita telah dibutakan oleh harta kekayaan, maka kita di dalam kehidupan kita, kita pasti melupakan sesama kita, kita pasti melupakan orang-orang di sekitar kita, melupakan keluarga-keluarga kita, melupakan sahabat-sahabat kita, dan bahkan kita bisa melupakan Allah karena begitu banyak harta dan kekayaan yang kita miliki. Mengapa demikian? Karena semuanya sudah ada. Kita mau buat apa lagi? Kita hanya tinggal hidup berfoya-foya dengan harta kekayaan kita. Di dalam kehidupan sekarang ini, banyak manusia yang memamerkan kekayaan yang ia miliki, di mana ia mempublikasikan harta kekayaannya. Ia menunjukkan seberapa banyak harta benda yang ia miliki di dalam kehidupannya. Bahkan kadang mereka berlomba-lomba untuk menghitung harta kekayaan mereka. Siapa yang memiliki harta dan kekayaan yang begitu melimpah dengan jumlah yang besar-besar. Bacaan pada hari ini mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita bukanlah soal harta benda. Karena semuanya hanyalah sarana dan prasarana hidup kita di dunia. Tetapi tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal, yang mestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan membagi cinta dan mengasihi sesama kita. Kita saling berbagi kebaikan kepada sesama kita. Hal yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa segala harta benda, segala kemewahan, segala kekayaan yang kita miliki di dunia, sifatnya sementara. Kita menumpuk begitu banyak kekayaan, begitu banyak harta, dan begitu banyak kemewahan, semuanya itu tidak akan kita bawa ketika kita beralih dari dunia ini. Yang kita bawa dari dunia ini untuk menghadap kehadirat Allah adalah budi baik kita, cinta kasih kita kepada sesama kita. Itulah yang menjadi panutan untuk kehidupan kita, di mana kita harus berbuat baik dan saling mencintai, saling mengasihi, karena segalanya diperhitungkan Tuhan. Segala maksud baik kita, segala niat baik kita, segala tindakan kebaikan kita yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah tujuan hidup kita untuk menuju kehidupan yang kekal, di mana dengan kita berbagi kasih, berbagi kebaikan kepada sesama kita, ataukah kita membagi harta benda kita yang begitu berlimpah kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, kepada orang-orang yang sangat mengharapkan bantuan daripada kita, kita akan mendapatkan berkat yang begitu besar. Segala harta benda yang kita miliki merupakan kebaikan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, maka kita ketika kita memperoleh itu, kita juga harus berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita.